Satu. Pak Hamzah. Yang mana? Yang mana sekarang? Latihan. Halaman 51 bukan? Yang bagian ba, kemudian latihannya. Fil mustashfa, panjang, ada alif. Ada alif lam. Tabibul Tabibul jadid fil mustashfa, tabibul qadimu fil mustausafi. Dokter baru di rumah sakit dan dokter lama di klinik. Berikutnya, apa? Bu Fitrah. Coba disambung. Al-qalamul. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Pulpen yang patah itu berada di atas meja. Firdaus. Nomor 3. Al-mirwahatul jadidatu bil ghurfatil kabirati. Kipas angin baru ada di kamar yang besar, bisa juga ruangan yang besar. Ghurfa bisa ruangan, bisa kamar. Nomor 4. Oh, yang panjang. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Baik. Paham lagi? Khoro apa tadi? Khoro. Kurang dengar tadi yang harokatnya jim. Coba diulang tadi. Al-waladut. Kenapa ju? Eh, jadi setelah alladzi itu kadang jumlah, kadang syibhul jumlah. Jumlahnya bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Di sini jumlah fi'liyah. Ada fi'il khoroja. Fi'il madhi asalnya fathah. Sampai bersambung dengan waw jamaah baru di dhammah. Khoroju kalau ada wawnya. Atau bersambung dengan dhamir raf'in mutaharrik seperti dhamir ta dan na, maka dia disukun. Kharajta, kharajti, kharajtu, kharajna. Tapi selain itu
di fathah. Khoroja. Ya. Baik. Alladhi khoroja minal faslil. Baik. Minal, ada alif lamnya. Minal hindi. Ya. Baik. Insya Allah ini kalau terbiasa kita praktek, itu akan hilang itu yang kayak tadi, kurang-kurang alif lam, kurang tanwin, ya. Memang ada prosesnya, ya. Al waladu tawilul ladzi kharaja minal faslil an talibun minal hindi. Khobarnya itu talib. Khobarnya talib. Al waladu talibun minal hindi. Anak itu adalah pelajar dari India. Itu yang jadi utama. Tapi al waladnya disifati dulu supaya lebih jelas. Al walad yang mana? Anak yang tinggi, yang sekarang al-an keluar dari kelas adalah seorang pelajar. Jadi nanti datang tolib baru sempurna. Adalah seorang pelajar dari India. Dari India itu dia tambahan lagi, tambahan keterangan lagi. Kalau tidak ada, tetap sempurna kalimatnya. Barakallahu fiik. Berikutnya. Kalau mudarrisnya berarti ibu guru, ibu dosen. Intinya ustadzah bisa. Intinya dia pengajar. Itu kalau mudarrisah. Jadi dibaca madrasah atau mudarrisah? Ya madrasah. Nah, gitu. Jadi untuk kalau ada beberapa kemungkinan, maka untuk menentukan kemungkinan yang mana yang tepat, itu harus melihat kepada artinya. Kalau saya baca begini, nanti artinya begini. Cocok tidak? Kalau saya baca begini, nanti artinya begini. Cocok tidak? Ah, gitu. Nah, seperti itu, baca madrasah, nanti artinya saya berada di sekolah, apa, di madrasah tsanawiyah, sekolah SMA. Ya. Kalau mudarrisah, ya berarti masa berada di dalam ibu guru. Ya, kan tidak cocok gitu. Nah, berarti tepatnya apa? Baca madrasah. Ya. Ana coba diulang. Ana fil madrasati, ada fi huruf jar. Ats-tsanawiyah. Kalau diputus, jangan ambil ti-nya, madrasah tis tsanawiyah, karena kita mengambil huruf dari kata lain, kita gabungkan kepada kata yang lain. Ya, jadi madrasati, ta itu kan dia satu dengan madrasah, ya. Dia terhitung satu kata. Tsanawiyah satu kata. Jadi tidak boleh dibaca ana fil madrasah tis tsanawiyah. Kalau diputus, walaupun dalam bacaan ini kurang tepat, ana fil madrasah ats-tsanawiyah. Alif lamnya a-nya dibaca, ya, hamzah wasol. Tapi kalau disambung, ana fil madrasati tsanawiyah. Ya. Berikutnya, dhahaba ar-rajulul faqiru. Bukan wa yang panjang, bukan waw.
Ya, ilal waziri ya. Ya, jadi kalau bahasa Arab itu ya harus dikesampingkan dulu nada-nada yang biasa kita pakai dalam keseharian. Ya, ya. Ya, kalau di sini kan biasanya ya waziri begitu ya. Tapi ternyata di situ waziri. Gitu. Tapi, tapi itu memang di antara prosesnya harus dengan banyak praktek ya insya Allah akan hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya nanti bisa dibedakan, nanti tidak dicampur adukan antara nada di dalam bahasa kita, dialek di dalam bahasa kita, dan ketika kita berbahasa Arab begitu ya. Nah, tapi awal-awal itu ya kadang bercampur ya. Nah, jadi solusinya itu harus terus belajar, jangan terputus ya. Berikutnya, jalasa talibul jadidu khalfa hamidin. Pelajar yang baru itu setelah duduk di belakangnya Hamid. Hamidin i'rabnya kenapa kasrah? Mudhafun ilaih. Ya, setelah khalfa itu mudhafun ilaih. Baik. Berikutnya lagi. Masya Allah. As-sikinul kabiru hadun jiddan. Pisau besar itu sangat tajam. Berikutnya. Hah? Al-qasiru di situ? As-saghiru mungkin. Qasir di sini ya. Ada qaf. Berarti beda cetakan. Terus huwa ibnul mudarrisil jadidi. Man hadzal waladul qasir. Kalau di sini sogir. Siapa anak kecil itu? Kalau di kita siapa anak yang pendek itu? Ya, qasir, pendek. Dia adalah putranya guru baru. Wa ibnul mudarrisil jadid. Al mudarrisi Pak Hamzah, kenapa kasrah? Mudarrisi. Kenapa huwa ibnul mudarrisi? Kenapa di kasrah? Jadi kita harus punya kesimpulan yang kita hafal dalam apa yang kita sudah pelajari. Ada kesimpulan isim-isim marfu yang sudah kita pelajari, mubtada, khobar, fa'il, ya. Dan ada isim mansub, contohnya objek, maf'ul bihi, dzarf zaman, dzarf makan, dan ada kesimpulan tentang isim-isim majrur. Ada karena huruf jar, ada yang karena mudhafun ilaih, ada yang karena dia sifat dari yang majrur, ada yang badal dari yang majrur. Ya, itu yang sudah kita pelajari. Jadi kalau ditanya kenapa majrur, yang dihadirkan yang mana? Ya, isim majrur. Ada yang karena huruf jar, ada yang karena mudhafun ilaih, ada yang karena dia sifat dari yang majrur atau dia badal dari yang majrur. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa al-mudarrisi? Apa jawabannya? Mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih. Karena disandarkan putranya mudarris, ya. Baik. Kalau al-jadidi, kenapa majrur? Mengikut sebagai sifat. Ah, begitu. Jadi kita harus punya kesimpulan. Isi marfu. Satu, dua, tiga. Isi mansub. Kita harus tiara isi majrur. Nah, jadi kalau ditanya kenapa marfu, ya jangan ke kolom jangan yang daftar mansub yang kita hadirkan. Tapi isi-isi marfu ya, kita pilih di situ. Kalau ditanya kenapa marfu, ya, berarti yang dihadirkan mungkin fa'il, mungkin uh, mubtada, mungkin khobar. Sebab ini isi marfu. Ya. Jangan ke maf'ul bihi.
Jangan ke mudhofun ilaih. Kenapa? Karena ini tidak marfu. Nah, gitu. Ya. Baik. Latihan 2. Imla'il faragha fi ma yali bin na'ti alladhi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi al indal luzumi. Isilah tempat yang kosong berikut dengan na'at. Na'atnya sudah ada. Ya, tidak perlu kita berpikir mau menghadirkan sendiri, tetapi sudah ada. Di mana itu naat yang mau diisi di tempat yang kosong? Jadi sisa itu sudah disediakan. Tempatnya alladzi baina qausaini, yang ada di antara dua kurung. Setelah dihiasi dengan alif lam, dipakaikan alif lam naat itu, tetapi indal luzum, ketika harus. Ketika harus. Artinya ini jadid, misalnya jadid. Ya. Ini kan mau diisi di sini sebagai naat dari al-mudarris. Hanya yang kita perlu perhatikan itu, ini jadid, perlu tidak saya kasihkan alif lam? Lihat dulu man'utnya yang disifati mudarris. Ini pakai al, berarti ma'rifah. Sementara di sini masih nakiro, berarti harus pakai alif lam. Ini harus. Inilah indal luzum. Jadi dipakaikan alif lam, baru diletakkan di tempat yang kosong. Indal luzum, ketika memang harus. Contohnya ini, harus ini. Karena di sini ma'rifah, berarti di sini harus alif lam juga. Artinya, kalau kita lihat, oh ini yang disifati nakiro, berarti di situ tidak ada keperluan untuk memakaikan alif lam pada sifat. Sebab dia man'utnya nakiro. Paham ya? Seperti itu. Baik. Coba nomor 1 saya baca. Ainal mudarris. Nah, ini al-jadid saya bawa ke sini. Tapi saya pakai alif lam. Ainal mudarrisul jadidu. Nah, sekarang nomor 2. Siapa tadi terakhir? Kita ya? Hah? Ini tadi yang terakhir, ini nomor. Oh ya, beliau ya. Berarti antum. Nomor 2 ya. Ya. Tapi ini sifat yang mau diisi di sini. Hanya apakah perlu ditambahkan alif lam atau tidak? Nah, ini terbalik ini. Kalau tadi al waziru, kita baca al waziru. Nah, kalau ini harusnya kayak tadi, nadanya sudah harusnya sesuai ini, harusnya mudah ini. Yang panjang tanya. Ya, gitu. At-tajiru. Hati-hati jangan samakan ya, karena beda itu tempat panjangnya di mana. Ya ini saja, ini. Ya, at-tajirul kabiru, at-tajirul kabiru fisuk. Pedagang besar itu berada di pasar. Berikutnya, ana tolibun qadimun. Di sini tidak pakai alif lam, ya. Kenapa? Saya ini mensifati yang ini. Tolib berarti qadim juga harus nakiroh. Makanya tadi kata penulis, isilah yang kosong dengan naat yang berada di antara dua kurung setelah dihiasi dengan alif lam ketika mesti, ketika harus. Ah, di sini tidak harus, bahkan tidak boleh di sini, ya. Supaya sama-sama nakiroh. Sekira paham ya? Baik, berikutnya.
Ya, Masya Allah. Jelas at-talibul jadidu khalfa Muhammadin. Bagus. Berikutnya. Man itu sukun. Nunnya al, al, hamzanya kan tidak terbaca. Sebab hamzanya hamzah wasol. Alif lam itu alifnya di situ hamzah wasol. Berarti tidak terbaca karena ada yang mendahului kan? Berarti langsung lam. Lamnya sukun kan? Lamnya sukun. Nun sukun, lam sukun. Itu harus cari jalan keluar. Karena susah. Man, nunnya diharokati kasroh. Gitu. Manil waladu. Begitu caranya. Ya. Jadi bukan hanya di sini, tapi di tempat yang lain juga. Kalau ada man ketemu alif lam, bahasanya manil. Ah, begitu. Ya, manil waladu. Ya, manil waladu tawilu pakaikan alif lam sebab al walad pakai alif lam. Ya, bacanya bukan al, at. Kalau disambung manil waladut tawilu. Tekan manil waladut tawilu. Korojal begitu. Korojal ana sama min ini ketemu alif lam. Kalau man kan mani, kalau min mina begitu. Ah, begitu ya. Bingung ya, man min. Man mani kalau ketemu alif lam. Kalau min mina. Minal fasli. Manil walad at-tawil. Siapa anak yang tinggi? Siapa anak yang tinggi itu yang sekarang keluar dari kelas? Berikutnya, antum. Ammarun waladun qasirun. Wah, Masya Allah, benar semua ini. Terus, Faisalun tabibun syahirun. Terus, liman hadas sarirul maksuruh. Pakai alif lam ya, karena dia mensifati as-sarir, ada alif lamnya. Terus, ada alif lamnya tidak? Saya bertanya ya, saya tidak mengoreksi, saya baru bertanya ini. Ada alif lamnya tidak? Tidak ada. Kenapa? Kenapa tidak pakai alif lam? Sebutkan alasannya. Berikan jawaban yang paling jujur. Misalnya, ya karena nyamannya saya begitu. Misalnya tuh. Maksudnya sangkaan kita itu kenapa tidak pakai alif lam? Ya walaupun mungkin eh, alasan itu belum tepat, saya hanya mau tahu alasannya. Kenapa mungkin itu yang paling ringan kita rasa atau iya saya hanya menduga-duga saya begitu. Atau memang ada alasannya kenapa maksur itu tidak al maksur gitu. Kira-kira menurut kita apa? Harus ada jawabannya ya karena kita sekarang tidak diminta fatwa ya. Kalau diminta fatwa tidak tahu wallahu alam itu jawaban yang bagus ya. Tapi ini kita dalam proses belajar mengajar.
mesti berikan alasan. Kenapa kita pilih tidak pakai alif lam? Karena kita sekarang di pembahasan apa? Sifat. Sifat ya. Sifat mengikuti yang disifati dalam 4 perkara. Masih ingat itu? Empat itu harus dihafal itu. Ya. Ya. Jadi tidak semua yang kita dengar dari saya itu dihafal. Tetapi ada hal-hal yang mesti dihafal. Kalau tidak hafal lafadznya, minimal kesimpulannya, maknanya. Dia apa sifat mengikuti yang disifati dalam 4 hal, diantaranya dalam hal nakiro dan ma'rifah. Tatkala kolam nakiro kan, tidak ada alnya, dia bukan nama, bukan kata ganti, maka sifatnya juga harus nakiro. Kalau kita pakaikan alif lam jadi ma'rifah, sementara kolam nakiro, makanya tidak sejalan. Supaya sama nakiro nakiro, maka di sini tidak pakaikan alif lam. Ya, alasannya kenapa maksur tidak pakai alif lam? Sebab man'utnya atau yang disifati juga dalam kondisi nakiro. Nah, itu alasannya. Insyaallah bisa dipahami ya? Bagaimana? Bisa? Hah? Ya, jadi begini. Kedudukan dalam kalimat hadza qalamun maksur. Qalamun itu khobar. Ini adalah pulpen. Tapi setelah itu dia disifati, ada sifatnya, maksur. Berarti qalamun itu namanya khobar yang disifati. Dia mausuf. Disifati dengan apa? Maksur. Maksur itu sifatnya. Nah, sifat itu maksur dengan kolam yang disifati itu harus sama di dalam ma'rifah atau nakiroh. Ya. Kolamun itu nakiroh, tidak pakai alif lam dan dia bukan nama, bukan kata ganti, intinya dia nakiroh. Maka maksur juga harus nakiroh. Makanya dia tetap tidak pakai alif lam. Jangan tambahkan alif lam. Karena kapan dipakaikan alif lam jadi apa? Ma'rifah. Akhirnya tidak sama antara sifat dengan mausuf. Satunya ma'rifah al maksur, satunya nakiro. Itu kan tidak tepat susunannya. Supaya sama berarti maksur jangan pakai alif lam. Sudah paham ya? Ya supaya nakiro nakiro. Ya. Beda halnya kalau saya misalnya pakaikan alif lam, al qalam. Nah, berarti sifatnya juga harus al maksur gitu. Paham ya? Baik. Firdaus. Aina sikinul. Kan asikin pakai alif lam, ma'rifah. Berarti had harus pakai alif lam juga supaya sama-sama ma'rifah. Ya. Ya, ainas jadi alif lamnya, alnya itu lamnya idgham ke sin. Ainas sikinul hadu gitu. Coba diulang. Ainas ya. Mana alnya? Had dalnya tasdid. Hadun. Jadi ketika pakai alif lam al hadu. Coba dengarkan dulu cara pengucapannya ya. Baru kita latihan sama-sama ya. Ainas sikinul hadu. Coba semuanya. Ya. Jadi kalau sama-sama bisa semua ya. Coba satu-satu, coba. Ainas. Hilang lamnya. Sikinul. Nah,
Ya, aina sikinul nah, mana alnya? Ya, aina sikinul had ya. Baik, itu dilatih saja, dilatih sering membaca ya. Pasti ada perkembangan. Semakin sering kita membaca dan fokus pada benarnya bacaan, maka hari demi hari akan membaik itu cara pengucapan kita. Ya, insyaallah taala. Yang penting kita berusaha sesuai dengan kadar kesungguhan kita, ya, kita akan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nomor 11. Liman hadhis sayyaratul jamilatu. Iqra, bacalah. Baik, silakan dibaca. Kita lagi. Indu, ya. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Pelajar yang sekarang keluar dari kelas berasal dari Indonesia. Jadi khobarnya itu yang terakhir, jar wal majrur, min Indonesia. Itu khobar. Makanya kalau tidak ada itu belum lengkap maknanya. Coba saya terjemahkan sampai al-an saya. Pelajar yang sekarang keluar dari kelas. Saya berhenti. Kita kan pasti menunggu itu, menunggu. Karena belum ada keterangannya. Belum ada khobar. Jadi khobar itu seperti itu cirinya. Kalau dia sudah ada, sudah lengkap. Coba sekarang saya hilangkan alladzi kharajal an, alladzi kharaja minal fasil an. At-talibu, pelajar itu min Indonesia. Dari Indonesia. Sempurna? Sempurna karena sudah ada mubtada, sudah ada khobar. Walaupun tidak ada di tengahnya itu. Di tengah-tengah itu hanya tambahan keterangan. Hah? Kan kita Indonesia kan ada A-nya kalau bahasa, kalau hurufnya ya, Indonesia kan begitu. Berarti nah, ini saya baru menjelaskan. Ya, jadi begini, kan kita eh, tulisannya ya, tulisan dalam bahasa Indonesia Indonesia kan ada A itu. Oke. Kalau dibilang negara Indonesia, kalau di bahasa Arab kan Indonesia, itu A-nya hilang kan? Sehingga ketika diarabkan Indonesia itu tulisannya Indonesia pakai ya panjang. Sama dengan Amerika. Bukan bukan min Ameriki, bukan. Tapi Amrika. Rusia. Suria. Kan begitu. Jerman. Almania. Hah? Jadi ini tulisannya, tulisan apa ya? Kalau India itu kan kita bilang India, India ya. Kita yang bilang India. Tapi orang sana dia sebut India atau tidak? Disebut apa? Hindi kan? Nah, jadi intinya begini. Amerika misalnya. Cara penulisannya itu Amrika. Ya. Apalagi? Suria. Suria. Hah?
Palestina tidak, nun akhirnya kan. Ya. Rusia, Rusia. Sama Indonesia juga begitu. Jadi ketika kemasukan huruf jer, harokat kasrohnya itu tidak nampak. Ini sudah lewat. Kata yang akhirnya alif, Amerika, Suria, Rusia, Indonesia, itu ketika majrur kan yang berubah itu akhir kan. Nah, akhirnya alif, alif itu tidak nampak harokat di atasnya. Jadi dia tetap kasroh tapi kasrohnya muqaddarah begitu. Dulu sudah pernah lewat ketika di situ contohnya Amerika. Jadi ketika marfu bacanya Amerika, mansub Amerika, majrur Amerika. Hanya ketika marfu yang harokat yang tidak nampak adalah dhammah. Ketika mansub harokat yang tidak nampak adalah fathah. Ketika majrur kemasukan huruf jar misalnya min Amerika, maka harokat yang tidak nampak adalah kasroh. Tapi bacaannya sama. Itu berlaku untuk semua kata yang akhirnya alif. Ya, seperti itu. Contoh yang lain seperti mustasfa. Al mustashfa. Ini akhirnya alif. Ya. Hadza mustashfa. Ra'aitu al mustashfa. Marartu bil mustashfa. Jadi harokatnya itu tidak nampak. Harokat kasrohnya ketika majrur. Demikian pula harokat fathah tidak nampak ketika mansub. Harokat dhamma tidak nampak ketika marfu. Jadi Indonesia harokatnya cara penulisannya untuk nama negaranya begini. Indonesia. Nah, ketika ada min, ingat yang berubah dalam ilmu nahwu kan yang berubah kan keadaan akhir, bukan sebelum akhir. Ya, sekarang akhirnya huruf apa? Alif. Ya. Ya, untuk akhirnya alif itu perubahan tidak nampak. Kalau kita bilang min Indonesia, ya itu kan berarti kita tidak sebut akhirnya. Akhirnya itu bukan sin. Sama bacanya. Iya. Iya. Terserah mau alif bengkok, alif lurus, sama. Intinya alif akhirnya. Contoh yang alif lurus itu aso misalnya. Tongkat. Kalau alif bengkok fatan. Ini sama. Ya. Hada fatan atau hada huwal fata, al fata. Hadal fata uh, ra'aitul fata marotu bil fata. Jangan dirubah tanya, dia bukan yang terakhir. Kan nahwu itu yang berubah apanya? Keadaan akhir. Yang akhir sekarang alif, bukan ta. Kalau kita ganti fatu, fata, fati, berarti kita rubah yang sebelum akhir. Ya. Padahal dalam ilmu nahwu itu yang berubah apanya? Yang terakhir. Nah, kaidahnya kalau yang terakhir adalah alif, maka perubahannya tidak nampak. Ah, begitu. Paham ya? Ya. Ya terserah, intinya alif, mau bengkok mau lurus. Sama aso itu aso ketika marfu, mansub juga aso, majrur juga aso juga. Iya tapi untuk penulisan Indonesia di dalam Arab
dia dijadikan alif tegak. Sama dengan Amerika, Rusia, Suria itu selalu alifnya lurus. Jadi kita ikuti cara penulisannya mereka. Eh, eh. Ta'ala di alif bengkok. Iya, itu ada alasannya. Kenapa harus begitu? Kalau untuk nama-nama negara, kita ikuti tadi bagaimana orang Arab menulisnya. Kalau untuk yang bukan nama negara kayak Ta'ala, Fatan, Aso, kenapa ada yang alif lurus, kenapa ada yang alif bengkok? Itu ada alasannya. Karena alif itu ada yang asalnya waw, ada yang asalnya ya. Kalau yang asalnya waw ditulis lurus. Kalau asalnya ya itu ditulis bengkok. Itu untuk alifnya huruf ketiga. Tapi kalau alifnya dia huruf yang keempat. Ini kita berbicara tentang alif yang ada di akhir kata ya. Ya. Kalau alifnya huruf keempat atau kelima atau keenam, maka walaupun asalnya waw tetap ditulis bengkok. Mustasfa terus bengkok itu asalnya iya. Al-Mustafa tulis bengkok juga tetap ditulisnya bukan ditulisnya afan, ditulis bengkok. Al-Mustafa tetap ditulis bengkok padahal asalnya waw. Sebab alifnya bukan huruf ketiga, dia huruf keenam di situ. Atau kelima. Kelima. Dari mana kita tahu waw asalnya atau ya? Ini kalau dibahas lebih panjang lagi nanti. Ya. Iya, pembahasan yang perubahan akhirnya itu tidak nampak. Iya. Jadi terserah alifnya mau ditulis lurus, tegak atau bengkok, isim yang seperti ini perubahannya itu tidak nampak. Terserah mau alifnya tulis bagaimana, ya. Jadi tidak nampak. Contohnya Musa, Isa, Mustafa tadi itu perubahannya tidak akan nampak itu, sebab akhirnya alif. Ya enggak ada yang ya itu contoh-contoh yang saya sebutkan bengkok apa bengkok, tapi yang lurus juga kayak tadi aso itu lurus ini tetap tidak nampak perubahannya, sebab intinya akhirnya itu adalah alif. Intinya akhirnya adalah alif. Yang kedua saya baca ya. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Ini khobarnya lil mudarris. Kitab yang ada di atas meja adalah milik guru. Gurunya itu tertentu ya, sudah dipahami oleh orang berbicara dan yang ia bicara. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Milik siapa pulpen indah yang ada di atas meja? Al-baitul kabiru alladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah besar yang ada di jalan itu adalah milik menteri. As-sariru alladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ranjang yang ada di kamarnya Khalid maksur, patah. Jadi as-sarir mubtada, khobarnya maksur. Khalidin itu bacanya kasroh, dia mudhofun ilahi dari ghurfah. Rumahnya apa? Kamarnya Khalid. Kamarnya Khalid. Di sini yang digaris bawahi alladzi ya. Alladzi itu isim mausul namanya untuk laki-laki. Kata sambung. Terjemahannya ya yang.
yang. Tapi kalau dia berada di awal, ya tergantung. Kadang diterjemahkan orang yang. Tapi kalau kalimatnya menunjukkan dia bukan orang, berarti sesuatu yang. Alladzi, alladzi, yang artinya alladzi. Kalau dia di awal, alladzi yadhhabu ila suqi huwa Muhammad. Yang pergi ke pasar adalah Muhammad. Berarti di situ kan orang ya yang dibahas. Berarti alladzi itu artinya orang yang pergi ke pasar adalah Muhammad. Paham ya? Kalau dia perempuan, ya ini sebenarnya karena dia eh, sesuai contoh yang ada, ya makanya kita hanya bahas dulu alladzi karena nanti akan ada lagi belakangan untuk perempuan. Tapi kenapa saya kasih aja supaya tidak terlalu penasaran. Untuk perempuan allati, allati ya. Kalau kita baca Al-Qur'an allati itu untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Tapi ini masing-masing untuk satu orang. Nanti ada juga bentuk duanya, ada juga bentuk jamaknya. Ya. Jadi kita baca Al-Quran itu ada alladzi, ada allati, ada alladzina, ada allatina, apa allati, ada allawati, dan ada alladzani, ada alladzaini, ada allatani, allataini. Itu ada dalam Al-Quran. Jangan sampai kita biasanya kan sering alladzina, ternyata ada ayat dia alladzaini biasanya. Orang kalau tidak terlalu perhatikan dia baca alladzani apa alladzina padahal kadang di situ alladzaini bahasanya. Iya. Seperti ada di surah Al-Hasyr itu alladzaini. Walaupun kebanyakannya itu alladzina. Orang laki-laki. Ya. Allatani. Ya, allataini allatani. Sudah lewat waktunya. Uh, Kesimpulan, contoh baitun jadi rumah baru. Baitun itu man'ud yang disifati. Jadidun itu naat namanya, sifat. Ya. Ingat, naat mengikut yang disifati dalam 4 hal. Ini harus diingat, ya, dihafal. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al-maktabatu, artinya perpustakaan. Al-an, sekarang. Al-an itu mabni. Apa artinya mabni? Akhirnya tetap. Ya. Al-ana. Walaupun kemasukan huruf jar, tetap al-ana. Al-mirwahah, kipas angin. Al-mustausof, klinik. Kalau apotik, lain lagi. Soidaliyatun, bahasa Soidaliyah. Dia klinik. Al-madrasatul tsanawiyah, SMP, sekolah SMP. Kalau kita kan tsanawiyahnya kita itu di Indonesia dia setara dengan SMP ya. Ya. Ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Nah, kalau di Arab enggak begitu. Ini sekarang bahas Arab, ya. Nah, ibtidaiyah itu setara dengan SD. Mutawassithah itu SMP. Kalau SMA itu tsanawiyah. Ya. Jadi ini SMA ya, tsanawiyah itu SMA. Jadi kalau kita ada urusan di luar negeri butuh terjemahan, Anda ada? Ya, lain. Anda ada di situ. Nah, itu berarti ada kekurangan. Ya, itu tugas kita berarti untuk tambahkan. Iya, baitun jadid. Ya, itu sudah tadi dibahas. Ini, baitun jadid.
Nah, baitun jadid, bait itu man'ut yang disifati, jadid itu naatnya, sifatnya. Misalnya hada, ini bukan kalimat sempurna. Kalimat sempurnanya contohnya hada baitun jadidun. Ini adalah man'ut. Ya, itu ada tulisannya man'ut. Artinya kata yang disifati. Sebab baitun jadid, rumah baru. Yang mana disifati? Rumah. Sifatnya apa? Baru. Nah, sifat dalam bahasa Arab wasfun atau sifatun atau na'tun. Kalau yang disifati man'ud atau mausuf. Ya. Ya, kalau mau irkutannya na'tun, na'at, na'at ya gitu ya. Na'at. Hanya kan kita sudah bahas Indonesia kan. Jadi na'at begitu. Tapi kalau bahasa Arabnya na'at kalau mau disukun akhirnya na'at. Jadi kalau kita misalnya ada keperluan ternyata butuh diterjemahkan ijazah SMA-nya, itu terjemahannya itu kita kirim ke ini, kan ada itu ya yang menerjemahkan, itu nanti diterjemahkannya sekolahnya itu madrasah Thanawiyah. Jadi jangan salah paham, wih, masa SMP? Padahal itu SMA maksudnya, ya. Al-Wazir, menteri, syahir, terkenal, hadun, tajam. Ya, selesai pelajaran ke-10. Apa 9 ya? Pelajaran ke-10 nanti dilanjut setelah lebaran ya. Ya, jadi kesempatan kita untuk murojaah, mengulang. Pekan depan kayaknya sudah tidak sempat. Soalnya saya rencana mau pulang kampung. Baik.